Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi Edukasi Instalasi Gizi RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal kembali berbagi informasi. Kali ini mengenai pengaturan makan pada pasien yang menjalani program hemodialisis. Hemodialisis atau sering disebut dengan istilah cuci darah adalah suatu prosedur untuk menggantikan fungsi ginjal yang mengalami penurunan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik akibat kerusakan pada organ ginjal tersebut. Prosedur ini membantu mengontrol tekanan darah dan menyeimbangkan kadar mineral dalam darah seperti kalium, natrium, dan kalsium. Ginjal sendiri berfungsi dalam proses pengeluaran produk akhir sisa pengolahan zat gizi dalam tubuh seperti urea, mengatur tekanan darah dan pembentukan sel darah merah, dan yang terakhir, mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh. Karena penurunan fungsi ginjal tersebut, diperlukan pengaturan makanan yang tepat agar tidak memberatkan kerja ginjal. Pengaturan makanan ini ditujukan agar keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh tetap terjaga, tekanan darah dalam batas normal, sisa pengolahan zat gizi dalam tubuh tidak berlebihan, serta mencegah terjadinya komplikasi. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan pada pasien yang menjalani hemodialisis? Pertama yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan protein. Dibutuhkan protein yang tinggi, yaitu sekitar 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan. Artinya, jika berat badan Anda 50 kg, Anda membutuhkan 60 gram protein per hari yang diperoleh dari 1,2 dikali 50 kg berat badan. 60 gram protein tersebut dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 3 potong protein hewani per hari, seperti 40 gram atau 1 potong sedang ayam tanpa lemak, 40 gram atau 1 potong sedang ikan, dan 65 gram putih telur, yang dapat diolah menjadi olahan seperti ayam panggang, pepes ikan, dan dadar putih telur. Kemudian perlu ditambahkan 3 potong protein nabati per hari seperti 110 gram atau 1 biji besar tahu dan 100 gram atau setara dengan 4 potong sedang tempe. Untuk memenuhi kebutuhan protein 60 gram per hari, perlu ditambahkan 1 sajian susu yang dibuat khusus untuk pasien yang menjalani program hemodialisis. Selain jumlah dan jenis, metode pengolahan protein juga perlu diperhatikan, karena kesalahan pemilihan metode pengolahan protein dapat menyebabkan kerusakan dari protein tersebut. Tidak disarankan untuk mengolah protein dengan cara menggoreng. Lebih disarankan untuk mengolah protein dengan cara merebus, mengukus, dan memanggang. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yang kedua adalah kalium. Pasien yang menjalani program hemodialisis beresiko mengalami hiperkalemia atau tingginya kalium di dalam darah. Maka dari itu, disarankan untuk menghindari konsumsi bahan makanan yang tinggi kalium. Bahan makanan yang tinggi kalium yang sebaiknya dihindari seperti alpukat, pisang, jeruk, mangga, kacang panjang, brokoli, wortel mentah, bayam, sayuran hijau, dan coklat. Sebaliknya, Anda bisa mengkonsumsi bahan makanan yang rendah kalium seperti apel, pir, semangka, terong, wortel yang sudah dimasak, selada air, labu kuning, dan sumber karbohidrat seperti nasi, mie, dan roti. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan pada pasien yang menjalani program hemodialisis adalah natrium.
Karena penurunan fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan elektrolit biasanya ditandai dengan penumpukan cairan pada kaki dan tekanan darah yang tinggi, maka dari itu asupan natrium juga perlu diperhatikan. Berikut makanan yang tinggi natrium yang sebaiknya dihindari, yaitu makanan yang tinggi garam seperti makanan instan, telur asin, ikan asin, makanan yang diawetkan, bumbu instan, dan kaldu instan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah asupan cairan. Asupan cairan pada pasien yang menjalani program hemodialisis bergantung pada jumlah urin yang dikeluarkan. Panduannya yaitu urin yang ditampung 1 kali 24 jam ditambah 500 cc air. Misalnya, urin yang dikeluarkan 1 kali 24 jam setelah ditampung adalah 500 cc. Jadi kebutuhan cairannya yaitu 500 cc air ditambah 500 cc. Sehingga kebutuhan cairannya adalah 1 liter. Panduan ini diberikan pada pasien yang tidak mengalami penumpukan cairan di bagian tubuh tertentu. Tetapi jika ada penumpukan cairan misalnya di kaki atau di perut, asupan cairan bisa lebih dikurangi bergantung pada besar kecilnya penumpukan cairan tersebut. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan yang kelima adalah asupan fosfor. Penurunan fungsi ginjal juga menyebabkan tingginya kadar fosfat di dalam darah, sehingga makanan yang tinggi fosfat harus dibatasi, seperti coklat, susu, olahan susu seperti keju dan yogurt, jeroan, ikan sarden, udang, dan kacang-kacangan kering.